Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Naam. Ya, sambil menunggu yang lainnya bergabung, ya akan Ana mulai ya biar tidak terlalu banyak membuang waktu. Kemarin ya tugas kemarin sebenarnya adalah tugas murojaah ya karena sudah kita baca ya. Jadi Ana harapkan ya, yang belum mengerjakan bisa dapat nilai mumtaz ya karena sudah kita baca beberapa kali. Nah, sekarang kita akan menuju ke kalimat tulisan sebagai berikut ya, ini ya. Nah, ini. Di situ ada wa, ya, otomatis kita baca wa, ya, karena tidak ada huruf wiwu, ya, nggak ada huruf wiwu, ya, otomatis kita baca wa. Dan wa di sini otomatis dia adalah harfu atfin, ya, huruf huruf atof, ya, harfu atofin, ya. Kemudian dia, ya, mabni, mabniyun alal fathi, ya, la mahalla laha minal i'rab. Baik. Di sini kita baca wa karena dia adalah huruf, ya, karena tidak ada juga isim ya yang terdiri dari satu huruf kecuali nanti ya kita bahas, udah pernah kita bahas juga dulu ya. Kemudian yang pasti ini adalah huruf ya, makanya kita baca wa karena tidak ada huruf yang bunyinya wi atau wu. Ya, kemudian i'rabnya di sini harfu atfin dia adalah huruf atof, mabniyun dia mabni tidak bisa berubah harokatnya, alal fathi di atas tanda fathahnya ya. Kemudian la mahallalaha ya, dan kemudian dia itu tidak memiliki kedudukan minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Maksudnya dia tidak rofa, tidak nasab, tidak pula cer. Tayyib. Kemudian ro ha la ya. Ro ha la. Bagaimana cara membacanya? Ya. Di sini ya karena dia tidak mengandung ciri-ciri isim, ya ciri-ciri isim contohnya adalah tanwin, ya dia di sini tidak ditanwin, ya kemudian apa namanya ya mungkin bisa jadi ya dia ditanwin ya kita belum tahu ya. Kemudian di sini tidak ada alif lamnya, tidak didahului huruf nida, kemudian juga tidak bersambung dengan isim yang lainnya. Dilihat nih, habis ro ha la ini di sini ada fi, ada huruf fi, ya maka ya kemungkinan besar dia bukanlah isim. Kalau dia bukan isim, juga bukan huruf, maka bisa jadi dia adalah fiil. Ya. Kalau dia fiil, maka kita lihat ya di sini dari tiga huruf. Kalau tiga huruf ya kita udah tahu ya bahwa fiil ya yang tiga huruf itu terdiri dari 6 bab. Bisa jadi dia adalah fa'ala ya, fa'ala yaf'il. Bisa jadi dia adalah fa'ala yaf'ul ya, yaf'ul. Bisa jadi dia adalah fa'ala yaf'al. Ya, kita kembali murojaah tasrifan. Bisa jadi dia adalah fa'ila. Ya, fa'ila yaf'al. Ya, yaf'al. Bisa jadi dia adalah fa'ila yaf'il. Ya, kita harus hafal ini ya. Kemudian bisa jadi dia adalah fa'ula. Kalau fa'ula maka cuma ada satu yaitu yaf'ul. Tayyib. 6 bab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus kita hafal. Cara menghafalnya, kalau fa'ala, harokatnya fathah, ya harokatnya fathah, dia punya 3, yaitu fa'ala yaf'il, ya lengkap. Kasroh, domah,
fathah ya, kasroh, dhammah, fathah. Bisa kalian bolak-balik ya. Fa'ala yaf'il, fa'ala yaf'ul, fa'ala yaf'al ya. Jadi semua harokat dia lengkap ya. Untuk yang fa'ala yang harokatnya fathah. Adapun fa'ila dia cuma punya dua, yaitu berharokat fathah dan kasroh. Fa'ila yaf'al dan fa'ila yaf'il. Adapun yang dhammah maka dia cuma cuma punya satu, jadi di sini yaf'ul. Baik, ini harus hafal ya. Nah, kira-kira ro, ha, dan lam di sini kita baca apa nih? Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula? Ada A, B, C, D. Ya, Afan. Cuma A, B, C ya. A, fa'ala. B, fa'ila. C, fa'ula. Nah, ini fungsinya kita menghafal mufrodat. Ya. Kenapa dulu Ana suruh menghafalkannya dengan fi'il mudhari'nya agar kita tahu dia itu ikut bab yang mana? Bab yang fa'ala yaf'il atau fa'ila yaf'al ya. Makanya ya Ana dulu kan nyuruhnya contohnya nasoro. Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Oh, berarti dia ikut wazan ini ya. Makanya nanti ketika kita melihat huruf ya, nun, sod, ro ya nun, sod, ro ya, maka kita otomatis bacanya yang suruh. Kenapa? Karena dia ikut bacaan ini. Nasoro yang suruh. Ya. Kemudian doroba ya ribu. Ya, kita harus hafal itu. Doroba ya deribu. Maka ketika nanti kita melihat kata dot roba, maka kita bacanya doroba, bukan doruba, bukan apa namanya doriba. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas lagi ya ro, ha, la. Kira-kira dia bacanya yang mana ini? Ya, sebelumnya kita memang harus sudah hafal dulu. Kalau memang benar-benar nggak tahu harokatnya apa, maka baru kita cari di kamus. Ya, kita ketikkan ro, ha, la. Nah, di sini di kamus, di situ sudah tertulis, Masya Allah ya. Kamus sekarang memudahkan kita sekali ya. Tinggal kita ketik, langsung ketemu ya, Masya Allah. Ini ya, Ana kasih lihat di layar. Nah, ini. Nah, udah ya. Nih, paling atas sendiri. Ya, rohala. Masya Allah, sudah ada harokatnya ya. Rohala, artinya berangkat, meninggalkan, pergi, berpisah, bepergian, migrasi. Ya, coba kita cari yang lainnya. Bisa nggak ini? Yang lainnya. Nah, ini bawahnya juga ada lagi ya. Rohala. Kita cek lagi di sebelah-sebelahnya ya. Karena kita kalau nyari di kamus, jangan langsung ketemu satu, kemudian kita pakai ya. Cek dulu yang lainnya. Ada yang lain nggak? Di sini, yang mim di situ ya. Rohala yurohilu. Tidak kita pakai ini ya. Memberangkatkan. Tidak cocok. Nah, kemudian di goin ya. Berarti mu'jam al-ghani ya. Mu'jam al-ghani di sini rohala adalah fi'il sulasi lazim muta'addi biharfin ya. Kemudian ini rohala an baladihi ya, maksudnya adalah meninggalkan. Tadi ya sudah ya kita waktu di bahasa ini ya, berangkat, meninggalkan, pergi, berpisah. Ya, ini berarti tergantung dengan siagul kalamnya, yaitu bentuk kalimatnya.
Bentuk kalimatnya seperti apa? Kalau bentuk kalimatnya rohala an baladihi, maka dia artinya adalah tarokahu, yaitu meninggalkan negeri tersebut. Ya, kalau rohala ila baitin jadidin, rohala ila itu artinya adalah intaqala, ya, intaqala artinya adalah berpindah, ya. Kemudian ada lagi yang lainnya. Nah, ini yang berbeda ya di nomor 4 di situ rohala lahu nafsahu artinya sobaro ala adah. Adah itu artinya gangguan, maksudnya bersabar atas gangguannya. Kita coba yang nun, mu'jam al-ma'asirah di situ. Tidak jauh beda artinya. Nah, kemudian kita bertanya, kemudian fi'il mudhari'nya apa ini? Kita kan sudah baca ya, bahwa dia bacanya adalah rohala, ya, di fathah semua, berarti ikut bab fa'ala. Sedangkan bab fa'ala itu ada 3, fa'ala yaf'al, fa'ala yaf'ul, dan fa'ala yaf'il. Kira-kira ya, rohala ini dia rohala yarhalu, atau rohala yarhilu, atau rohala yarhulu. Maka bisa kita cari ya dari contoh-contoh kalimatnya di situ. Mana tadi ini? Nah ini, yang mu'jam al-goni, ya di situ. Nah ini ya, rohal tu arhalu irhal. Dilihat ini ya. Nah ini ya, irhal. Irhal dia adalah fi'il amr, ya, perintah. Kalau fi'il perintahnya adalah irhal, ya, maka apa namanya? Fi'il mudhari'nya bisa jadi dia adalah yaf ilu, ya. Rohala yarhilu, artinya berangkat atau pergi atau berpisah atau migrasi. Adapun di sini ya, di bacaan ini yang paling cocok arti yang mana? Kita cari ya, sebentar. Baik, kita kembali ke sini. Mana tadi ini ya? Bukan. Ini ya. Warohala, ya ini tadi kita sudah dapat harokatnya ya, rohala, ya. Maksudnya dia adalah fi'il madhi, ya, mabni dengan apa mabninya? Dengan fathah. Ya, kenapa dengan fathah? Karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Mana hapus ya? Malas hapus. Ganti halaman aja ya di sini ya. Semoga paham. Ya, tadi ya rohala. Jadi ganti hijau ya. Rohala dia adalah fi'lu madin, ya, fi'lu madin mabniyun alal fathi, ya, li'annahu lam yattasil bihi syai'un, ya. Anda jelaskan lagi, syai'un artinya syai'un di sini adalah seperti wawu jamaah, ya, karena ini kalau di kita tasrif menurun ya secara lugawi kita dapatkan rohala, rohala, rohalu. Ingat ya, rohalu, ya, rohalat, rohalat, rohalata, ya, kemudian sampai ke bawah sampai rohilna. Tayyib. Nah di sini rohala dia tidak bersambung, ya, di sini kosong, ya, maka dia li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Sedangkan ini rohala, dia bersambung dengan alif isnen, maka nanti irobnya dia mabni dengan fathah juga ya, karena dia bersambung dengan alif isnen.
Kemudian rohalu, ya di sini maka dia nanti mabni alat dommi, ya mabni alat dommi di atas dommah, ya alat dommi li'annahu ittasalat bihi, ya wawu al jamaah, ya karena dia bersambung dengan wawu jamaah. Jadi paham ya? Ini sudah ana ulang-ulang terus ya. Semoga nyantel ya bahwa arti syai'un di sini adalah alif isnen, wawu jamaah ya, kemudian ini ya, ini juga alif isnen ya dan sebagainya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian ya, kita sebentar ini kalau balik kemana? Saya kurang paham mana ya. Kemudian kita akan ke kata selanjutnya ya. Tadi wa sudah, rohala sudah, fi ya. Fi ini sudah jelas ya, sudah anak ulang-ulang juga bahwa fi dia adalah huruf. Huruf apa? Huruf jar. Ya, huruf jar. Harfu jarrin. Ya. Fi dia adalah harfu jarrin mabniyon, ya semua huruf dia adalah mabni ya. Jadi jangan ragu mengatakan huruf ini adalah mabni, huruf itu adalah mabni ya. Mabniyun ala, nah alanya itu ala apa ya, di sini dilihat fi panjang ya, di sini ada sukunnya fi, maka dia adalah ala sukun ya, ala sukun dia adalah mabni di atas tanda sukun ya. Ala sukunnya di atas apa nih ya, ala sukun di atas ya, huruf ya. Ya, tapi ini tidak perlu kita sebutkan, nggak apa-apa ya. Kemudian la mahalla lahu minal i'rab. Ya, dia tidak punya i'rab. Kenapa? Karena di huruf. Ya, semua huruf tidak punya i'raban. Baik. Kemudian di sini dia adalah huruf jar, otomatis fungsinya adalah mengejarkan isim yang jatuh setelahnya. Isim yang jatuh setelahnya. Maka kita tidak perlu bingung-bingung. Ya, isim setelahnya otomatis dia adalah isim. Ya, bukan fi'il. Ya, diingat-ingat. Fi adalah huruf jar. Dan huruf jar itu selalu berada di depannya isim. Tidak pernah dia jatuh di sebelum fi'il. Jadi tidak ada misalkan ya, akala, ya, akala, kemudian di depannya ada fi, ya ini tidak mungkin ya. Ada lagi doroba, memukul ya, fi'il kemudian fi, ini juga tidak mungkin karena huruf jar selalu jatuh sebelum isim ya. Diingat-ingat ini kaidah ya. Taib. Kemudian di sini ya, tolab ya, dari fi'il madi tolaba ya, tolaba yatslubu tolaban atau tolaban ya. Jadi ini bisa kita baca fi tolbi ya, disukun ya karena masdarnya adalah ini ya, biar nggak bingung. Tolaba yatslubu ya, yatslubu tolban ya, tolban au tolaban. Ya, jadi bisa isi masdarnya adalah tolban atau tolaban ya, maka kita bisa baca ya ini tolabi atau tolbi. Tayyib. Ya, ini kenapa tidak fatanwin, karena depannya ternyata ada isim lagi yaitu al-ilm. Kalau ini ada isim lagi, maka di sini otomatis tidak boleh ditanwin dan dia menjadi mudhof. Ya. Bingung sampai sini? Ada yang bingung? Ya, ngertiinnya nanti ya. Kita mengharokati dulu karena kita setelah tahu harokatnya, kedudukannya baru bisa mengartikan. Ya. Sudah ini ya. Fi tolabil ilmi atau tolbil ilmi. Ya, kebanyakan bacanya tolabi ya. Kemudian al ilmi. Kenapa dia kasroh? Ya, kenapa dia kasroh? Karena dia menjadi mudhofun ilaihi ya, karena dia menjadi mudhofun ilaihi. Kalau dia menjadi mudhofun ilaihi, maka dia harus jar
dan dia adalah isim mufrad, maka jarnya dengan kasroh. Semoga tidak bingung ya. Kata selanjutnya, fi lagi ya, fi, maka irobnya sama ya. Seperti ini, fi. Kemudian di sini ya, fi doahi. Ya, doah, ya coba kalian ketikan di kamus. Nah, ini ya, Anda perlihatkan. Bisa nggak ini? Nah, ini ya, doahi. Ya, doahi sebenarnya dia adalah doahina. Ya, namun karena dia adalah mudhof maka nunnya dibuang menjadi doahi. Artinya dia apa namanya? Jamak mudzakkar mulhaq ya seperti kata abdina ya. Kemudian karena dia menjadi mudhof maka nunnya dibuang menjadilah doahi. Kemudian dia bersambung dengan mudhof ilaihnya. Ya. Kalau doahito itu artinya sekitar, daerah-daerah sekitar, tempat-tempat sekitar. Kalau disambungkan dengan al-Madinah, ya, al-Madinah menjadi mudhofun ilaih, maka artinya adalah tempat-tempat sekitar kota tersebut. Tempat-tempat sekitar kota itu, tempat-tempat sekitar kota ini. Baik, paham ya insya Allah ya. Kita lanjutkan kembali ke kitab. Ya, di sini ya doahi ya tadi ya doahil Madinah ya maka dia tentu saja ya kalau nunnya dibuang dia jamak mudzakkar mulhaq ya ingat ya jamak mudzakkar mulhaq itu apa? Anak ingatkan ya jamak mudzakkar mulhaq adalah jamak yang menyerupai jamak mudzakkar salim. Ya kita tahu bahwa isim ditinjau dari jumlahnya itu ada mufrad, musanna, jamak. Ya, ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu bentuk jumlahnya satu, musanna jumlahnya dua. Adapun jamak berarti lebih dari dua. Dan jamak ini ada tiga, yaitu jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian jamak muannas salim, dan jamak taksir, ya. Jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu ada syarat khusus. Ya, selain dia itu untuk mudzakkar, ya, untuk berjenis kelamin yang laki-laki, namun dia itu ada syarat khusus yaitu dia harus manusia. Ya, dia harus untuk manusia atau sifat manusia. Ya. Untuk muannas salim itu bebas. Yang penting pokoknya diakhiri dengan tak marbutoh ya. Jadi nanti menjadi alif ta. Kemudian untuk taksir, ya untuk ini adalah yang berbeda dari bentuk mufradnya, ya seperti katibun menjadi makatib, ya. Kemudian, ya ini tadi kan jamak mudzakkar itu kan ada syaratnya khusus untuk manusia. Nah, bagaimana jika itu adalah dia berjenis kelamin laki-laki, maksudnya mudzakkar ya, ya, tapi dia bukan manusia, maka dia masuknya ke jamak mudzakkar mulhaq. Ya, mulhaq itu artinya yang menyerupai ya, yang menyerupai atau yang bergantung kepada jamak mudzakkar salim. Ya, intinya dia adalah mirip dengan jamak mudzakkar salim, namun dia untuk yang benda tidak berakal atau yang bukan manusia. Ya, tayyib. Kemudian kita ini ya meneruskan ini doahin ya aslinya adalah doahina. Ya, dia jamak mudzakkar mulhaq ini ya. Jamak mudzakkar mulhaq dia punya sifat seperti jamak mudzakkar salim, yaitu ketika dia bersambung atau dia menjadi mudhof, maka ini nunnya dibuang ya. Maka nunnya ini dibuang. Maka menjadilah doahi ya. Doahi ya.
Kemudian kalau ini dibuang ya otomatis dia tadi kan menjadi mudhof ya. Berarti isim setelahnya menjadi mudhofun ilaih. Ya di situ ada nun jim dal. Nah, nun jim dal dia menjadi isim, otomatis kita baca dia harusnya adalah kalau mudhofun ilaih harus jer. Ya, harus jer. Namun di sini ya dia berarti adalah kata tempat, ya nama tempat, nejet. Ya, kita kemarin ya sudah membahas ya walau alam anak sendiri belum tahu nejet itu mamnu minas sorfi atau bukan. Ya, mamnu minas sorfi atau bukan. Ya. Maka di sini kalau dia mamnu minas sorfi maka kita bacanya dawahi najida. Ya, najida. Nejet. Ya, tapi kalau dia bukan mamnu minas sorfi ya maka kita bacanya dawahi najdin di sukun di fathah di kasrah tain najdin fi dawahi najdin di sekitar ya di tempat-tempat sekitar Najd ya kalau dia mamnu maka dia ikut wazan fiil yaitu najida ya najida fiil apa namanya fiil majhul ya najida nujida ya najat jadi insya Allah ya kalau menurut feeling Ana ya aslinya bukan feeling-feelingan ya ilmu itu ya kalau menurut Ana ya dia itu apa bacanya najedin ya dia tidak mamnu minas sorfi ya kenapa Ana sendiri tidak tahu ya karena Ana cari-cari sampai ini pun ya dari percakapan-percakapan muhadasah yang mereka kebanyakan kalau mengucapkan nejet itu ya nejet aja ya nejet aja dengan apa namanya tidak diketahui harokat akhirnya ya paham ya jadi nanti kalau ada yang tahu ya mungkin kalian punya teman yang dari luar negeri ya yang tahu bahasa Arab bukan bahasa Arab Amiyah ya tapi bahasa Arab Fusha ya bisa kasih tahu anak sebenarnya dia itu Najdin atau itu tadi ya Mahmud Nasofi tapi insya Allah ya anak lebih masuk ke yang Najdin ya Dawahi Najdin ya dia itu di tempat-tempat sekitar Najd ya tadi kita udah tahu ya kemarin-marin sudah anak kasih tahu bahwa kakek beliau yaitu kakek Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia itu adalah seorang ulama besar di Najd ya seorang ulama besar di Najd maka masa kecilnya beliau yaitu Syekh Muhammad dia itu bepergian ya atau ke sana kemari di sekitar tempat-tempat Najd. Paham ya? Taib. Kemudian di situ setelah Najd ya, dawahin Najdin, kemudian ada huruf atof yaitu wa. Di sini kita sudah tahu bahwa fungsi huruf atof itu untuk apa nih ya? Sebelahana lagi ngetes apanya tipnya atau radionya itu mau alam ya. Jadi Afan kalau dengar musik tetap kita teruskan ya. Tinggal sedikit. Wawu ya dawahin najdin. Kemudian di situ ada wawu lagi. Ini ya, ada wawu lagi. Maka tidak perlu kita bahas ya, otomatis kita baca wa. Kemudian ada fi lagi, tidak kita bahas ya, sudah paham. Kemudian Makkah. Ada kata Makkah. Maka kita sudah tahu bahwa dia itu otomatis adalah mamnu minas sorfi. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan tak marbutoh, kemudian dia adalah apa namanya nama kota ya. Seperti Unaizah itu juga mamnu minas sorfi. Kalau mamnu minas sorfi maka jernya ya jernya dengan fathah ya jernya dengan fathah ya tidak boleh dengan kasroh kita baca fi makkata ya harokatnya fathah namun walaupun dia fathah dia bukan nasab tapi jer jadi irobnya adalah ya karena dia jatuh setelah fi ya setelah fi di sini ya ada fi kok nggak bisa di sini pokoknya ada fi di sini ya maka dia menjadi ismun majrurun ya, alal fathi.
bukan alal fathi ya, bi fathatin. Beda ya, alal fathi itu untuk mabni. Kurang 10 menit. Bi fathah atau wa alamatu jarrihi al fathatu, ya, bi fathati, ya, li'annahu mamnu'un minas sorfi, ya, minas sorfi, ya, karena dia itu adalah mamnu minas sorfi, ya, maka dia dijerkan dengan fathah fi makkata, ya. Kemudian, ya, di situ ada wawu lagi di situ, ini ya, makata wa tidak kita bahas, otomatis dia adalah huruf atof, ya. Kemudian di sini ya, dilihat tadi, ya, kalau wa itu otomatis sama dengan kata sebelumnya. Apa yang sama? Kalau di sini rohala, ya, kalau di sini rohala dia adalah fi'il madhi, ya, maka di sini juga adalah fi'il madhi lagi. Maka tidak perlu pusing-pusing, kita langsung baca qara'a, ya. Qara'a artinya dia telah membaca, ya. Qara'a dia adalah fi'il madhi mabni dengan fathah alal fathi, ya, li'annahu lam yattasil bihi syai'un, ya, karena tidak bersambung dengannya sesuatu apapun, ya. Kemudian habis qara'a di situ ada ala. Ala kita sudah tahu bahwa dia adalah huruf jar juga, ya, huruf jarrin, ya. Ala di sini ada sukun, ya, alal jarri mabniyun ala sukun, ya, la mahalla lahu minal i'rab, ya. Ini sudah mafhum indana, ya, sudah masyhur di antara kita. Jadi ana harap kalian sudah mulai meniteni, ya, kalau huruf itu selalu mabni, ya, dan dia itu la mahalla minal i'rab, dia tidak punya i'rab. Jadi ini harus dicandelin, ya. Baik, lanjutannya. Nah, kalau ala karena dia adalah huruf jar, otomatis yang jatuh setelahnya adalah isim. Karena huruf jar tadi tidak pernah masuk ke dalam fiil, dia selalu masuk ke dalam isim. Ini juga harus dicatat, ya. Maka otomatis ulama di situ dia adalah isim, ya. Ulama ihim, ya. Karena dia tadi adalah huruf jar ala, maka ulama ihim, ya. Karena fungsi huruf jar adalah mengejarkan, otomatis isim yang jatuh setelahnya harus jar. Dan kata ulama dia adalah jamak taksir dari kata alim. Jadi kata alim dia adalah mufrad, bentuk tunggal, ya, bentuk satu. Ya, bentuk jamaknya adalah ulama, ya, ulama ikut wazan fu'ala. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan belajar tentang bentuk-bentuk jamak taksir, ya, bentuk-bentuk jamak taksir. Subhanallah, tambah banter ya. Ayo. Dan kita wajib bersabar, ya, wajib bersabar. Ulama, afan ya, bukan ulama ihim, ya, ulama iha. Kita ulama iha, ya, ulama iha. Ha di sini, ya, karena dia adalah isim, maka isim setelahnya dia menjadi mudhofun ilaihi. Jadi mudhofun ilaihi tidak melalui isim dohir, ya, tapi dia juga bisa menjadi domir, berupa domir, ya. Maka kalau dia berupa domir, maka dia irobnya adalah al-ha'u, ha, ya, ini ya, maksudnya adalah ini al-ha'u mudhofun ilaihi, ya, mudhofun ilaihi. Kalau mudhofun dia adalah
majrurun. Namun karena di sini dia adalah domir dan domir dia itu adalah mabni, maka kita pakai fi mahalli, ya, fi mahalli jarrin, ya, fi mahalli jarrin li'annahu min isim domir, ya, min isim domir atau li'annahu domir, gitu aja ya. Kalian tidak perlu pakai bahasa Arab, yang penting paham dengan bahasa Indonesia bahwa huruf H di sini dia adalah ya mudhofun ilaihi, kedudukannya menjadi mudhofun ilaihi, ya. Kemudian fi mahalli jarrin, dia menempati tempatnya jar, ya, i'rab jar, ya, namun dia itu tidak bisa dikasroh, ya. Kenapa? Karena dia adalah isim domir, ya, dan isim domir itu adalah mabni. Semua isim yang mabni, ya, maka i'rabnya adalah fi mahal. Semua isim yang mabni adalah fi mahal, ya. Baik, titik ya. Di sini anak cukupkan, ya, kemudian kita artikan, masih ada waktu 4 menit, ya. Wa itu adalah dan. Wa rohala, dan beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengadakan perjalanan, ya, mengadakan perjalanan atau rihlah. Nah, rihlah. Kita sering mendengar kata rihlah. Kata rihlah itu berasal dari kata rohala, ya. Fi di dalam thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu. Nah, inilah makanya kita kalau menuntut ilmu tidak bisa mandek jegrek. Kita itu harus mengadakan perjalanan. Bahkan para ulama dahulu itu menuntut ilmu sampai bermil-mil, ya, dari Yaman ke Mekah, dari Yaman ke Madinah, bahkan ada yang ke Mesir, ya. Itu mereka mengadakan perjalanan, ya. Tidaklah ilmu itu kita kuasai kecuali dengan 6 hal, yaitu salah satunya adalah perjalanan, rihlah. Ya, rihlah bukan untuk sekedar menonton pemandangan. Rihlah itu untuk menuntut ilmu. Ya, kita pergi taklim ke masjid. Contohnya seperti itu ya. Anak kita mondok, itu juga termasuk rihlah. Baik, fi talabil ilmi, ya, untuk menuntut ilmu fi, ya, di dhawahi, sekitar tempat-tempat Najd, ya, di tempat-tempat sekitar atau lingkungan Najd, ya, di daerah Najd, wa fi, ya, dan di Makkah, dan di sekitar Makkah, ya, di sekitar kota Makkah. Wa qara'a, dan beliau membaca ala ulama'iha, ya, atas ulama-ulama ha, ulama-ulamanya. Al-ha di sini, ya, dia kembali ke mana? Yaitu kembali ke Najd dan ke Mekah, ya. Kembali ke Mekah yang paling dekat, ya. Berarti dia al-ha di sini ruju'uhu ila Mekah, ya, ulama-ulama kota Mekah. Baik. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit. Tafadholi kalau ada yang nggak paham. Siapa yang hadir? Dek Novi sama Mbak Nia ada pertanyaan? Sementara belum. Sementara belum, Masya Allah ya. Cukup, saya. Ini nanti berikutnya ya. Berikutnya kalian coba baca ini, ya, kalimat setelahnya ya. Ini gimana sih? Nah, ini ya. Kalimat setelahnya ini ya. Mana tadi? Ya, ini ya. Ada huruf sa, mim, summa, titik, 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 titik ya. Sampai ini ya. Insya Allah mudah ya. Kalian coba baca, kemudian kirimkan ke Ana lewat Jabri ya. Sebelum hari Senin berarti ya. Baik. Musiknya tambah keras juga ya. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa barakallahu fi. Amin wa iya.